Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sosialisasi mengenai Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dengan tema kita semua bersaudara. yang berlokasi di SDN 11 Kemayoran. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go! Jangankan cuma cinta flu pasti aneh tangkis istilah kate istri aneh lebih manis aneh habis indah cicit bapriuk paling tampan jikalau ditembak nggak mempan wajar kalau ente nyaman sekali sewang kita hidup masing-masing ente kasih godaan aneh nggak berpaling ente kadang-kadang buat aneh melayang ente kadang-kadang jikalau aneh sayang ente kadang-kadang ini beda lagi ente kadang-kadang ini masalah hati pentingkan toleransi dalam persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan keberagaman di Indonesia. Masuk materi yang pertama itu apa itu persatuan, nanti dijelasin sama Bang Alif. Ya, Bang Alif silakan. Di materi utama ini ada tentang persatuan. Jadi apa sih persatuan? Persatuan apa sih bermain menara pasir di pantai. Nah, untuk membuatnya tinggi dan kuat kita kan perlu bekerja sama kan. Dia apa sih menara pasir itu menjadi tinggi dan kuat. Jadi setiap orang harus bekerja sama. Itu menyusun pasirnya dengan rapi dan hati-hati. Karena kalau ada satu orang saja nih yang tidak ikut membantu menara pasirnya akan hancur. Nah, begitu juga dengan teman-teman kita itu seperti butiran pasir yang membentuk sebuah negara yang besar. Jadi walaupun sedikit tapi kita harus bersama. Nah, karena Indonesia adalah negara yang besar, jadi persatuan itu artinya kita semua bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, terus yang ada yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Jadi setiap orang ini memiliki keunikannya masing-masing. Pak, ya temannya di sampingnya tuh ada yang ngomong Pak? Gak ada yang ngomong. Ada yang suka main bola nggak di sini? Nah, itu. Terus ada yang suka baca buku ada nggak? Baca buku. Siapa? MS tapi main sakura closing bola. Main goblok. Main apa lagi dah? Goblok. Main goblok. Terus, nah, sama seperti yang lagi yang kita semua berbeda-beda. Nah, perbedaan ini yang membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Benar gak? Berwarna nggak hidup kalian? Iya. Nah, warna apa? Warna apa? Kita harus saling menyayangi. Nah, duduk. Udah lanjut.
gampang kita bersama ya bekerja itu gampang dan mudah. Supaya masalah apapun jadi gampang dan mudah. Ya juga ada kesempatan. Kita main tamu di sini, tamu kan? Ada tambang. Kayak main bola kan? Ya kan itu kan kayak menunjukin supaya apa? Supaya menang. Itu kayak lain. Nah, tadi suka baca nggak? Suka baca. Siapa yang suka baca? Siapa yang di rumah ya? Nah, kalau misalkan kalian suka baca, ini kan banyak buku yang masuk. Saya bahas supaya kalian baik. Yang dulu nanti. Dan itu menghargai keberagaman yang diciptakan kayak macam-macam lah, kayak ada hitam, ada putih, ada dari Jawa, ada dari Sunda. Ya, Indonesia. Itu kan di sini kan banyak nih di daerah warung hutan. Itu kan banyak nih. Jadi itulah perbedaannya kan, keberagaman di Indonesia itu kan banyak. Jadi kita harus satu dan kesatuan. Nah, materi yang ketiga nih temanya pentingnya toleransi ya. Nah, apa sih itu toleransi? Nah, ini toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan pendapat, keyakinan, atau kepercayaan antar individu atau kelompok. Nah, di sini ini hampir sama nih sama materi yang kedua tadi. Karena nih contohnya nih, kalian nih bermain ya, nah kan banyak tuh apa sih jenis ada yang punya boneka, ada yang punya mobil-mobilan, nah yang satu atau rumah-rumah itu kalian bisa main bersama kan tanpa membeda-bedakan. Nah, toleransi itu kayak gitu, kalian itu tidak harus memaksakan kehendak kalian pada orang lain. Nah, kalau toleransi itu intinya kita itu saling menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, apa sih tujuan toleransi? Ini yang pertama nih, mencegah konflik. Ada yang tahu arti konflik enggak? Enggak tahu ya. Jadi konflik itu berarti pertengkaran atau perselisihan antara individu satu dan individu yang lain, atau kelompok satu dan kelompok yang lain. Gitu. Terus apa sih yang memunculkan konflik itu? Nah, biasanya itu karena beda pendapat atau beda kayak apa sih? Istilahnya kayak apa? Nah, itu masuk juga bisa jadi itu. Nah, akhirnya kayak beda pendapat lah, akhirnya memunculkan konflik gitu. Terus gimana cara mengatasi konflik? Yaitu kalian harus bisa menerima perbedaan, kayak perbedaan pendapat, perbedaan yang lain-lain lah. Nah, sehingga kalian bisa saling merangkul satu sama lain. Nah, terus yang kedua nih, membangun persatuan. Nah, membangun persatuan itu untuk membuat persatuan, sekali lagi kita harus menerima perbedaan, yaitu ya baik perbedaan agama, suku, budaya, yang kayak tadi itu ada yang Jawa kan, yang Jawa mana tadi, yang Jawa, nah yang Sunda, coba. Nah, itu kalian saling menghargai satu sama lain walaupun beda sukunya gitu. Nah, perbedaan itu indah loh. Terus meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup itu artinya membuat hidup kita menjadi lebih baik. Nah, apa sih hubungan toleransi sama meningkatkan kualitas hidup? Nah, itu kualitas hidup itu bukan dari diri kita, bukan berarti dari diri kita juga, tapi dari lingkungan kita juga, itu termasuk kualitas hidup kita. Dalam kita seperti bentuk dan toleransi lah contohnya, kayak tidak ada konflik, persatuan yang bagus, itu baik buat kayak lingkungan kita, kan hidup kita jadi tenteram kan. Nah, terus contohnya nih kalau
misalkan di lingkungan kalian itu banyak konfliknya, terus persatuannya retak gitu kan, gak enak kan? Kayak tiap hari berantem gitu sama teman-temannya, jadinya kualitas hidup kita jadi jalan. Nah, misalkan kalian udah kelanjurnya hidup di lingkungan yang kayak gitu, bisa mungkin kalian jangan ngikutin ya. Kalau bisa kalian itu yang mengubah kehidupan hidup kalian menjadi dengan penuh toleransi ya. Paham nggak? Ya, lanjut. Yang suka nonton media bersaudara siapa? Absen, ada yang absen, ada yang A, ada I. Apa? Yang apa? Yang apa? Nah, di sini gimana cara mengubah toleransi? Terus yang pertama itu dengerin teman kalau lagi ngobrol. Jadi kalau teman kalian lagi ngobrol itu jangan main HP atau main nge-tweet gitu. Kita harus dengerin sambil dikeluar baru kita kasih komentar. Nah, yang kedua jangan semua ngejek. Tapi kalau mencemooh, jangan ngejek semuanya. Tahu kalian langsung ngejek. Rasis itu siapa yang rasis? Ada yang rasis tidak? Siap ini siap di rumah aja. Kalau kamu diajak, jangan ngejek. Oke, Mas. Jadi kalau kalian mau diajak, jangan ngejek. Karena bisa buat ribut itu nanti. Iya, konflik betul. Sampai itu. Sama Nah, kalau ngobrol juga harus pakai kata-kata yang baik, jadi kamu nyakiti dia. Terus yang ketiga, bantu teman. Apa yang bantu teman masuk dia? Pas kerja di PR ada enggak? Jadi kalian harus membantu teman ketika lagi kesulitan atau ngerjain PR, bisa bantu dulu yang lagi kesulitan. Dan gampang. Nah, yang keempat, menghargai perbedaan. Yang udah dibilang sama Kak Ayari tadi, perbedaan suku, ras, dan agama. Nah, kalian harus menghargai semua itu biar bersatu jadi Indonesia emas. Indonesia emas, berbagai pendapat. Nah, kalau kalian lagi rapat atau debat, kalian harus menghargai pendapat sama teman kalian biar enggak berpecah belah itu. Nah, untuk materi yang keempat itu ada juga satu satuan dan kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa gambar yang pertama yaitu bermain bersama. Kita sering bermain bersama teman, baik di sekolah maupun di maupun di rumah. Nah, meskipun kita memiliki hobi yang berbeda-beda, kayak tadi dia suka main bola, ada yang suka mungkin ada yang suka sepeda, ada yang suka main iPad, main ML, Twitch. Nah, dengan bermain bersama, kita ini jadi bisa belajar untuk bekerja sama. Dan kita juga bisa itu artinya sportivitas. Nah, yang kedua itu ada gotong royong. Ada yang tahu nggak arti gotong royong? Ya tahu yang ini nih satu nih. Ada ya? Tahu yang tahu. Siapa yang ngomong tuh? Tapi ngomong pertama tadi. Nama saya siapa namanya? Siapa namanya? Langsung ya. Namanya siapa? Siapa? Ada gereja. Gereja. Ali gereja. Nah, arti gotong royong itu secara keseluruhan yaitu kita bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalkan di lingkungan rumah teman-temannya ada kerja bakti. Nah, kerja bakti itu ada yang nyapu halaman, ada yang buang sampah,
yang bikin buat. Nah itu dengan gotong royong kerja yang tadinya agak lambat, jadi itu cepat dan bisa dinikmati bersama-sama. Nah yang ketiga itu ada toleransi. Toleransi itu udah dibahas ada beberapa ya. Yang terakhir ini ada Bhinneka Tunggal Ika, siapa yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika bersatu satu, tapi tak tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi tetap satu. Walaupun kita berbeda suku, mau dari suku Jawa, Sunda, suku Betawi, walaupun berbeda, tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Next. Dan yang kelima ini ada keberagaman di Indonesia. Ini contohnya kalau pertama itu kan baju adat dan di Indonesia juga banyak adat dan contohnya kayak Betawi dan Jawa. Coba Jawa dari Jawa, banyak sih Jawa ya. Baju adat apa? Apa yang sampai tahu baju adat Jawa mana? Ayo. Apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu apa next aja. Kalau next aja. Jadi itu kan banyak suku dan budaya kan. Ya banyak lah pokoknya di Indonesia. Yang itu makanan khas Indonesia. Banyak itu ada dari Aceh sampai Papua kan. Ada tebak-tebakan nih, ntar kacung ya. Makanan khas Betawi apa? Apa? Gado-gado. Tapi siapa? Geng siap. Oke, siap. Jadi itu ya, makanan khas daerah Indonesia itu banyak jadi sampai Merauke ya. Dan yang ketiga itu ada Ramadan. Ramadan juga juga sama kayak baju ada sama kayak makanan khas Indonesia. Ramadan juga sama juga banyak kayak rumah Padang dan rumah Temanggung itu khas Kalimantan. Nah, belajar. Jadi ini kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak suku dan adat Indonesia ya. Jadi ya, Lagi nggak? Habis. Nah, teman-teman, semoga materi kita hari ini bisa teman-teman pahami ya. Dan akhir kata, saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Lebih tepatnya kelas Mas Adi. Saya terima kasih banyak sama teman-teman kelas 4A. Mungkin kita ada terus lagi. Kita bawa makanan yang lebih banyak. Juga buat FF kalau MR. Jangan lupa jangan lupa. Sekian dari kita ya, kalau ada salah kita ngomong apa sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi sosialisasi kami di SDN 11 Kemayoran. Semoga materi kami dapat dimengerti. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.